Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbarani, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan tema pengaruh pendidikan dasar terhadap pembinaan bahasa Indonesia bagi generasi muda Indonesia. Generasi muda yang penuh semangat. Tanpa mempelajari bahasa sendiri pun orang tak akan mengenal bangsanya sendiri. Begitulah kata Pramudia Anantathur. Seperti yang kita tahu, bahwa bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Pada tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Apa kiranya yang diatur dan apa imbasnya kepada komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari? Generasi muda yang penuh semangat. Inti peraturan tersebut ada pada bab 2 bagian 1 pasal 2 tentang ketentuan penggunaan bahasa Indonesia. Dicantumkan dalam bab 2 bagian 1 bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut akan saya bahas kriteria bahasa yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Peraturan ini berkaitan penggunaan ragam bahasa secara tulis dan lisan untuk kebutuhan berkomunikasi. Ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada dua, yaitu ragam formal dan ragam non-formal. Ada dua hal yang kita perhatikan dalam kalimat ini. Pertama, berbahasa sesuai dengan konteksnya. Dan kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial masyarakat. Hal itu yang menjadi alasan mengapa kurikulum 2013 menggunakan pendekatan berbasis teks dalam pengajaran berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. Bahasa diperkenalkan kepada siswa dalam konteksnya dan tidak sebagai satuan-satuan kata yang berdiri sendiri. Dengan demikian, siswa diharapkan dengan konsep-konsep bahasa sejak awal. Misalnya, perbedaan penggunaan kata cuma dan hanya. Adapun berbahasa Indonesia yang baik berkaitan dengan nilai sosial masyarakat. Artinya, pada saat menggunakan bahasa, wajib diperhatikan kepada siapakah kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman tentu akan berbeda dengan berkomunikasi dengan orang tua. Kata aku digunakan kepada teman-teman dan kata saya digunakan kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Dalam hal ini, kesantunan berbahasa mulai diajarkan. Generasi muda yang penuh semangat. Berbahasa Indonesia yang benar berarti harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia, lisan, dan tulis. Tak sedikit rakyat Indonesia sendiri yang lahir dan dibesarkan di bumi Ibu Pertiwi tak menjaga bahasa Indonesia.
menggunakan bahasa Indonesia seenaknya dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, mengganti kosakata baku dengan yang tidak baku, atau mencampur adukan antara bahasa asing dan bahasa Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang sudah ditoleransi oleh masyarakat. Sudah dianggap biasa atau bahkan sedikit sekali orang yang tahu kalau kebiasaan tersebut salah. Yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Lalu, apakah itu berarti bahwa kita harus selalu berbahasa ragam formal? Pada saat kita berbicara dengan teman, kita tentu tidak perlu menggunakan ragam formal. Permasalahannya adalah apakah pada saat berbahasa ragam non-formal kita harus tetap mengindahkan kaidah berbahasa? Jawabannya adalah iya. Menggunakan kaidah dalam ragam non-formal berarti menggunakan pilihan kata yang sesuai dan tepat, serta menggunakan kaidah tata bahasa yang benar. Meskipun ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak serta-merta jadi bahasa ibu bagi masyarakatnya. Tidak sedikit orang yang dibesarkan dari keluarga yang dominan menggunakan bahasa daerah. Namun demikian, mereka paham bahasa Indonesia meskipun tidak mesti belajar secara formal terlebih dulu, seperti pembelajaran bahasa Inggris di kursus-kursus. Ternyata ini punya efek yang tidak bagus ke penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Kita jadi sering abai saat berbahasa Indonesia karena merasa sudah bisa dan biasa menggunakannya. Kita suka malas buka kamus saat menemukan kata yang artinya belum diketahui atau diketahui tapi berdasarkan dugaan semata. Ini baru buta makna kata, belum buta tata bahasa dan lain sebagainya. Akhirnya, kebutaan ini terlanjur menjadi kebiasaan padahal salah kaprah. Tidak hanya di level individu saja, di dunia pendidikan yang seharusnya sangat memperhatikan penggunaan bahasa, ternyata salah kaprah banyak terjadi. Generasi muda yang penuh semangat. Sebagai warga negara Indonesia, merupakan sebuah keharusan kita untuk tetap menjaga bahasa dan budaya negeri ini. Berikut 5 tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Dalam percakapan dengan teman sebaya, kita bisa menggunakan bahasa non-formal untuk menimbulkan kesan santai dan enak untuk didengar. Yang kedua, memperbanyak kosakata. Memiliki kosakata yang luas akan memaksimalkan karya tulis untuk lebih ekspresif ketika dibaca. Akan menjadi pertanyaan bagi pembaca apabila terdapat pengulangan kata yang terlalu sering dalam satu paragraf. Kita bisa mulai melatih hal ini dengan sering membaca dan menuangkan kembali apa yang didapat ke dalam sebuah tulisan. Yang ketiga, memahami struktur kalimat dan penggunaan kata. Penggunaan struktur kalimat dan kata yang baik akan memudahkan seseorang dalam memahami apa yang ingin disampaikan. Mulai biasakan diri kita dengan hal kecil seperti membalas pesan seseorang dengan kalimat dan kata yang benar. Yang keempat, mengetahui perkembangan bahasa baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akan muncul juga berbagai istilah dan jargon bahasa Indonesia yang baru. Apalagi dengan bantuan media sosial, hal yang terlihat biasa saja menjadi viral. Mager, julid, ambyar yang biasanya dilontarkan oleh anak muda Indonesia telah terdaftar di KBBI saat ini. Yang kelima, diskusi dengan teman, kolega, atau kerabat. Salah satu cara kita dalam menggunakan bahasa Indonesia adalah dengan mengucapkannya langsung. Tetapi apa yang biasanya kita ketahui belum tentu dapat kita jelaskan dengan efektif kepada lawan bicara.
Kesalahan dalam penyampaian berpotensi menimbulkan misinformasi dan akan fatal apabila merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.